Ya, salam. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya ingin mengajak kita dulu membaca Alkitab atau bagian dari kebenaran firman Tuhan. Saya mengajak kita membuka dalam kitab Yosua pasal 24. Kita baca mulai ayat yang dari 14 deh. Oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Lalu bangsa itu menjawab, jauhlah daripada kami meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada Allah lain. Sebab Tuhan Allah kita dialah yang telah menuntun kita dan nenek moyang kita dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan yang telah melakukan tanda-tanda mujizat yang besar ini di depan mata kita sendiri, dan yang telah melindungi kita sepanjang jalan yang kita tempuh dan di antara semua bangsa yang kita lalui. Tuhan menghalau semua bangsa dan orang Amori, penduduk negeri ini dari depan kita. Kami pun akan beribadah kepada Tuhan sebab dialah Allah kita. Tetapi Yosua berkata kepada bangsa itu, tidaklah kamu sanggup beribadah kepada Tuhan sebab dialah Allah yang kudus. Dialah Allah yang cemburu, ia tidak akan mengampuni kesalahan dan dosamu. Apabila kamu meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Allah asing, maka ia akan berbalik daripadamu dan melakukan yang tidak baik kepada kamu, serta membinasakan kamu setelah ia melakukan yang baik kepada kamu dahulu. Tetapi bangsa itu berkata kepada Yosua, tidak, hanya kepada Tuhan saja kami akan beribadah. Kemudian berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kamulah saksi terhadap kamu sendiri bahwa kamu telah memilih Tuhan untuk beribadah kepadanya. Jawab mereka, kamilah saksi. Yosua berkata, maka sekarang jauhkanlah Allah asing yang ada di tengah-tengah kamu dan condongkanlah hatimu kepada Tuhan Allah Israel. Lalu jawab bangsa itu kepada Yosua, kepada Tuhan Allah kita kami akan beribadah dan firman-Nya akan kami dengarkan. Pada hari itu juga Yosua mengikat perjanjian dengan bangsa itu dan membuat ketetapan dan peraturan bagi mereka di Sikem. Yosua menuliskan semua itu dalam kitab hukum Allah. Lalu ia mengambil batu yang besar dan mendirikannya di sana di bawah pohon besar di tempat kudus Tuhan. Kata Yosua kepada seluruh bangsa itu, sesungguhnya batu inilah yang akan menjadi saksi terhadap kita, sebab telah didengarnya segala firman Tuhan yang diucapkannya kepada kita. Sebab itu batu ini akan menjadi saksi terhadap kamu, supaya kamu jangan menyangkal Allahmu. Sesudah itu Yosua melepas bangsa itu pergi masing-masing ke milik pusakanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, keluarga yang baik tentu adalah keluarga yang selaras dengan kehendak Tuhan. Mengapa harus selaras dengan kehendak Tuhan? Sebab keluarga tidak dibuat atas kesepakatan kita. Keluarga tidak dibentuk atas inisiatif kita manusia. Tetapi keluarga merupakan bentukan atau ciptaan Tuhan. Dan karena itu keluarga harus selaras dengan tujuan-tujuan Tuhan. Keluarga dibentuk oleh Tuhan untuk memenuhi tujuannya. Karena itulah keluarga Kristen harus benar-benar dapat mencerminkan tujuan dan karakter Allah di tengah-tengah dunia ini. Ini yang harus kita renungkan betul-betul. Supaya keluarga kita memuliakan Tuhan dalam seluruh aspek yang kita jalani. Kita harus betul-betul memiliki komitmen iman kepada Kristus. Ini yang menjadi pembahasan kita hari ini. Nah, iman kepada Kristus adalah sebuah pengakuan akan penerimaan atau penerimaan terhadap pribadi dan kebenaran Tuhan. Dan itu menjadi fondasi dari kehidupan kekristenan kita. Beriman kepada Kristus bukan hanya sebuah slogan atau tiket pernikahan.
Banyak orang sekarang ini beriman kepada Kristus hanya sebuah tiket untuk mendapatkan layanan pernikahan. Mengaku Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat bukanlah ya untuk mencapai tujuan-tujuan kita. Memang di gereja itu ya salah satu syarat untuk diberkati dalam pernikahan itu kan harus dibaptis air. Banyak loh orang yang mau dibaptis air hanya untuk mendapatkan layanan pernikahan. Setelah dilakukan pelayanan pernikahan, mereka dengan cepat meninggalkan komitmen iman, meninggalkan persekutuan. Tidak ada komitmen sama sekali. Kalau kita sungguh-sungguh berkomitmen untuk mencintai Tuhan, untuk mengasihi Tuhan, maka kita pun pasti akan menghargai nilai-nilai kekudusan yang Tuhan tetapkan bagi kita. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, orang-orang yang tidak bersedia bertobat itu adalah orang-orang yang tentu saja tidak punya komitmen iman. Dan sampai pada berkeluarga pun orang seperti itu akan sulit untuk memiliki komitmen, menjaga komitmennya kepada Tuhan. Banyak orang sekarang tidak betul-betul memahami arti beriman kepada Kristus. Mereka menjadikan itu hanya sebagai cara untuk mencapai keuntungan pribadi, maksud pribadi. Memanfaatkan Kristus untuk keinginan-keinginannya. Bapak Ibu Saudara, keluarga Kristen adalah sebuah komunitas rohani yang dibangun atas dasar iman kepada Kristus. Kita tidak membangun keluarga kita atas dasar yang lain, tapi atas dasar iman kepada Kristus. Jadi bukan hanya komitmen iman itu bukan hanya masalah personal kita, tapi juga keluarga kita harus dibangun atas dasar iman kepada Kristus. Makanya Alkitab memberikan penjelasan pada kita bahwa kita haruslah pasangan atau keluarga yang dibangun berdasarkan nilai-nilai pada Kristus Yesus. Kita harus hidup dalam terang, kita harus hidup dalam kebenaran, kita harus hidup dalam kekudusan. Itu yang dikehendaki oleh Tuhan. Kalau keluarga kita ingin diberkati oleh Tuhan, ingin diperkenankan oleh Tuhan. Komitmen bicara soal keteguhan hati. Ya, komitmen itu bicara soal keteguhan hati. Keteguhan untuk mengasihi Tuhan, untuk mentaati Tuhan, untuk mengikuti Tuhan dalam apapun keadaan. Nah dari apa yang kita baca dalam Yosua pasal 24 tadi, apa sebenarnya komitmen Yosua di situ yang bisa kita pelajari? Tentu yang pertama, bahwa ayat 14 ayat 23 Yosua menantang orang Israel. Jauhkan Allah lain dari hadapanmu. Jauhkan Allah asing dari hadapanmu. Tidak boleh ada Allah-Allah lain. Allah orang di sebelah sungai Efrat yang nenek moyangmu beribadah. Allah orang Amori. Semua tidak boleh disejajarkan dengan Yahweh Allah yang disembah oleh orang Israel. Mengapa? Karena Allah itulah yang telah menolong mereka. Allah itulah yang telah memanggil dan memilih nenek moyang mereka. Allah itulah yang telah melakukan perkara-perkara besar di tengah-tengah mereka. Allah itulah yang telah membebaskan mereka dari Mesir. Allah itulah yang telah memberikan tanah Kanaan. Allah itulah yang telah memberikan penyertaan di tengah-tengah padang gurun. Allah itulah Allah yang hidup, yang tidak boleh digantikan dengan apapun. Komitmen iman kita yang pertama adalah menjadikan Kristus sebagai segala-galanya dalam kehidupan kita. Mengapa kita harus menjadikan Kristus segala-galanya? Karena Kristus sudah selamatkan kita lewat pengorbanannya di atas kayu salib. Kita yang seharusnya binasa, kita yang seharusnya tidak punya masa depan, kita yang seharusnya tidak punya kemungkinan hal-hal yang baik dalam hidup ini. Tetapi oleh pengorbanan Kristus, kita dipersekutukan dengan Bapa, kita mendapatkan jaminan masa depan, kita mendapatkan jaminan kekekalan, kita diselamatkan dari kebinasaan. Karena itu tidak boleh ada yang lain selain Kristus sebagai pusat dan sumber dalam kehidupan saudara dan saya. Bapak Ibu Saudara, ada banyak Allah modern. Tuhan Yesus sudah mengatakan
bahwa kamu tidak boleh menduakan dia dengan yang lain. Jangan ada Allah lain. Allah-Allah modern itu apa misalnya? Mamon. Keluarga yang mentuhankan mamon, keluarga yang mengejar kesenangan duniawi, pasti tidak akan bertahan. Keluarga yang dibangun atas dasar materialisme, pasti tidak akan bertahan. Pasti banyak konflik yang berujung pada kehancuran. Terlalu banyak contoh yang kita lihat, yang kita baca. Istri menuntut, suami menuntut ini. Karena demi materialisme. Hedonisme itu Allah modern. Harga diri keluarga diukur dengan kesenangan yang mereka dapatkan. Kualitas keluarga, martabat keluarga diukur dari berapa banyak yang dicapai di tengah-tengah dunia. Pasti berujung pada kehancuran. Tetapi kalau Kristus yang menjadi Tuhan kita, yang menjadi penguasa dalam keluarga kita, dalam rumah tangga kita, maka nilai-nilai Kristus itulah yang akan membentengi kita daripada sikap-sikap yang membuat kita jatuh pada kesenangan-kesenangan pribadi atau kepada sikap-sikap yang menyimpang. Karena ada rasa takut kepada Tuhan. Mengapa orang selingkuh? Gaya hidup bebas karena tidak takut Tuhan. Karena tidak menjadikan Kristus sebagai pusat hidupnya. Kenapa ada suami istri yang bersekongkol untuk korupsi misalnya? Karena tidak menjadikan nilai-nilai kebenaran Kristus sebagai nilai-nilai dalam keluarganya. Kita harus menjadikan Kristus pusat. Kita harus menjadikan Dia sebagai standar daripada nilai kita. Kita tidak perlu malu di masyarakat kalau kita tidak mengenakan sesuatu yang bermerek, branded. Kristus cukup bagi kita. Tadi lagu yang kita nyanyikan. Tak ada satupun dan apapun yang kita inginkan. Jadi memang di era modern ini ada sistem keyakinan yang salah yang merasuk sampai pada kehidupan anak-anak Tuhan. Itu Kristus plus. Ya, Kristus plus. Jadi Kristus saja tidak cukup. Harus ditambah ini, ditambah ini, ditambah ini, ditambah ini, ditambah ini. Itu Kristus plus. Dan itu merasuk sampai pada kehidupan kita sebagai orang percaya. Akhirnya kita jatuh pada gaya hidup yang seperti era modern ini. Materialisme. Bukan berarti kita nggak boleh punya materi, punya harta. Tapi materialisme itu paham yang menganggap bahwa materi itu segala-galanya. Ukuran kehidupannya ditentukan oleh materi yang dia miliki. Ukuran keberhargaan hidupnya ditentukan oleh seberapa banyak yang ia dapatkan. Kerajaan Allah tidak diukur dari hal-hal seperti itu. Kesenangan duniawi. Allah-Allah modern itu telah menghambat dan menghancurkan lembaga-lembaga pernikahan sekarang ini. Saling berebutan, saling menuntut satu dengan yang lain. Dalam keluarga pun bisa terjadi seperti itu. Ini komitmen yang pertama, komitmen iman yang pertama yang kita pelajari dari Yosua dan bangsa Israel itu. Jangan ada Allah lain. Jangan ada yang menomorduakan Tuhan dalam keluarga kita. Kita harus menjadikan Dia segala-galanya. Menjadikan Dia segala-galanya bukan sekedar slogan, tapi harus
betul-betul dibuktikan dalam kehidupan kita. Bukan semacam simbolis saja, tapi harus lakukan, dipraktekkan dengan menghidupi nilai, menghidupi kebenaran, mencerminkan karakter Kristus dalam kehidupan dan seluruh apapun yang kita lakukan. Itu orang yang menjadikan Kristus sebagai pusat, menjadi sumber dalam kehidupannya, dalam keluarganya. Yang berikut yang Yosua dan Israel komitmen di situ adalah soal beribadah. Dalam pasal 24 ini setidaknya ada 16 kali disebutkan beribadahlah, beribadahlah, beribadahlah. Baik beribadah kepada Tuhan maupun larangan beribadah kepada Allah lain. Artinya apa? Komitmen beribadah dalam keluarga itu menjadi penting. Menjadi penting. Bukan hanya beribadah secara korporat, secara kolektif seperti ini. Betul, memang itu baik. Tapi ibadah keluarga, kenapa? Karena keluarga itulah miniatur dari gereja yang sesungguhnya. Ya. Banyak orang memiliki perilaku beribadah yang baik di gereja, tapi dalam rumah tangganya tidak memiliki perilaku beribadah yang baik. Contoh sederhana, yang bapak-bapak setiap hari tumpangkan tangan berkati istri anak-anak kita tidak? Atau kita segan dan merasa canggung? Ada orang Kristen yang merasa canggung mendoakan keluarganya loh. Harusnya tidak boleh, sebagai kepala keluarga harus setiap hari kita tumpangkan tangan, doakan. Jangan merasa terintimidasi dengan misalnya istri bilang, lu berani-berani doain aku, kamu kan enggak benar. Ya sudah, kita mulai membereskan diri kita. Supaya tidak terintimidasi dengan perkataan. Istri juga jangan mengintimidasi suami. Harusnya didorong. Wih, bersyukur loh hari ini kita didoakan oleh papa. Supaya semangat lagi dia mendoakan. Jangan merongrong. Tadi penolong loh ya. Istri tidak boleh merongrong. Salah sedikit suami langsung dijadikan itu sebagai senjata. Ketika ada kesalahan dituntut, ditunjuk. Nggak boleh begitu. Kesalahan pasangan jangan dijadikan sebagai senjata untuk membenarkan perilaku salah kita. Nah saudara-saudara, beribadah ini penting. Karena dengan beribadah itulah kita bertumbuh di dalam kerohanian kita bersama keluarga kita. Kita mengenal Tuhan, kita semakin dekat dengan Tuhan, kita semakin intim dengan Tuhan. Bukan hanya berkomitmen untuk mempercayakan hidup ini kepada Tuhan, tapi juga ada langkah-langkah tanggung jawab kita untuk semakin mengenal siapa Dia lewat komitmen beribadah. Ya tentu dalam pengertian yang luas, beribadah berarti menyelenggarakan hidup dimanapun berada, kapanpun berada, segala sesuatu dipersembahkan untuk kemuliaan Tuhan. Itu beribadah dalam pengertian luas. Tapi ketika kita berbicara soal keluarga, beribadah berarti kita harus menganggap penting mesbah keluarga kita. Kita harus menganggap penting perilaku-perilaku beribadah kita di dalam keluarga. Doa bersama. Ya, merenungkan firman itu penting. Dan itu yang dilakukan oleh Yosua dan bangsa Israel. Mereka berkomitmen untuk beribadah hanya kepada Tuhan, tidak kepada yang lain. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itu komitmen iman yang kedua. Yang pertama, komitmen iman tadi adalah menjadikan Kristus sebagai segala-galanya. Yang kedua, komitmen iman kita dalam keluarga adalah komitmen dalam hal beribadah. Kalau keluarga kita punya komitmen dalam hal ibadah, keluarga kita menjadi keluarga yang kuat di dalam Tuhan. Ada problem, ada masalah, diselesaikan dengan cara-cara yang alkitabiah tentunya. Tidak mudah keluar dari mulut kita, cerai saja. Itu tidak alkitabiah.
Banyak, tidak hanya keluarga jemaat biasa, hamba-hamba Tuhan juga. Banyak yang cerai. Berarti ada yang salah dalam ibadah, praktik ibadah dalam keluarga. Sekalipun di hadapan jemaat kelihatannya baik, kelihatannya luar biasa praktik ibadahnya. Tapi ternyata dalam gereja kecil di rumah, praktik ibadahnya salah. Sehingga dengan mudah, cerai saja. Tidak boleh ada yang seperti itu di tempat kita di sini. Kalau misalnya kita sudah terlanjur berbuat salah, kita harus hidup dalam pertobatan. Yang ketiga, saudara-saudara, komitmen iman apa yang dilakukan oleh Yosua dan bangsa Israel? Komitmen pada kesatuan dan keharmonisan. Ayat 15, Yosua mengatakan, aku dan seisi rumahku. Hal ini menunjukkan bahwa Yosua tidak bertindak sendiri untuk dirinya, tetapi ia tetap menjaga keutuhan keluarga. Aku dan seisi rumahku. Bukan hanya dirinya yang punya komitmen, tapi dengan keluarganya. Ia sadar bahwa keluarga penting, tidak boleh diabaikan. Yosua menegaskan komitmen untuk menyembah Tuhan bersama dengan keluarga. Hal itu menunjukkan bahwa integritas dalam keluarga atau integritas iman dalam keluarga kita harus tegakkan. Menjadi contoh bagi kita terkait dengan bagaimana tanggung jawab spiritual kita bagi keluarga kita. Menjaga kesatuan, menjaga keutuhan, menjaga keharmonisan. Aku dan seisi rumahku, aku dan seisi keluargaku, kata Yosua. Dia tidak hanya bertindak bagi dirinya, tapi dia melibatkan keluarga. Ada satu kesatuan, ada satu keutuhan secara rohani. Tidak mungkin kita bisa punya keutuhan, keharmonisan secara spiritual tanpa kita wujudkan itu dalam kehidupan sehari-hari. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, adakah kita sadar akan hal ini? Betapa Tuhan menghargai keharmonisan, betapa Tuhan menghargai kesatuan di dalam keluarga kita, di dalam ibadah kita, di dalam rumah tangga kita. Yang membentuk keluarga, Allah yang menciptakan keluarga, sehingga tidak boleh ada yang memisahkan, tidak ada boleh yang mencerai-beraikan. Dan kita pun harus mewujudkan itu di dalam kehidupan kita, dalam seluruh ibadah kita. Komitmen pada kesatuan, melibatkan seluruh keluarga di dalam pelayanan. Jangan asik sendiri dalam pelayanan. Asik sendiri dengan pelayanan, akhirnya melupakan keluarga. Asik sendiri dengan ibadah, keluarga diabaikan. Ada kuntilanak di tengah jalan pelayanan, kita mudah terjerambab. Kita lupa ada keluarga yang kita tinggalkan. Banyak orang yang jatuh dalam pelayanan karena terlalu sibuk dengan pelayanan. Dia terlalu asik dengan dirinya sendiri dalam pelayanan. Dia lupa melibatkan keluarganya di dalam pelayanan, dalam ibadah yang dia lakukan. Komitmen itu harus melibatkan seluruh keluarga kita. Karena kita satu di dalam Tuhan. Sudah dipersatukan dalam iman. Sekali lagi, keluarga adalah komunitas rohani. Keluarga adalah komunitas rohani yang dibangun atas dasar iman kepada Kristus. Sehingga semuanya harus terlibat dalam komitmen itu. Tidak boleh hanya satu yang terlibat dan dia asik dengan dirinya sendiri dalam pelayanan. Dia asik dengan dirinya sendiri dalam ibadah. Makanya di minggu-minggu yang lalu itu pernah saya katakan di sini bahwa jangan sampai kita hebat dalam pelayanan tapi kita lupa akan keluarga kita. Tidak boleh. Keluarga itu pelayanan kita yang pertama, miniatur dari gereja. Kemudian yang terakhir saudara-saudara,
Komitmen apa yang dilakukan oleh Yosua dan bangsa Israel? Terutama Yosua. Komitmen dalam keteladanan. Nah, dalam bagian Yosua pasal 24 tadi, Yosua memberikan sebuah keteladanan kepada bangsa Israel. Yosua mengajukan dirinya dan keluarganya sebagai contoh bagi keluarga-keluarga Israel. Aku duluan memberi contoh. Setelah Yosua menantang, pilih pada hari ini kepada siapa kamu beribadah. Tetapi aku yang pertama mengajukan diri akan beribadah kepada Tuhan. Aku dan keluargaku. Ini adalah sebuah contoh daripada keteladanan, komitmen dalam memberi teladan kepada orang lain. Kita dipanggil untuk menjadi cermin dan representasi dari Kristus di tengah-tengah dunia ini. Keluarga adalah representasi dari Allah Tritunggal di tengah-tengah dunia ini. Karena itu kita harus memberikan keteladanan, menjadi cermin bagi dunia, menjadi suratan terbuka yang dibaca oleh dunia. Bagaimana keluarga kita hidup, bagaimana keluarga kita berelasi, bagaimana keluarga kita dijalankan. Itu menjadi contoh bagi keluarga-keluarga yang lain, terutama yang tidak mengenal Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita punya tanggung jawab besar. Menjadi keluarga Kristen mengemban tanggung jawab yang besar. Baik kepada keluarga kita dan generasi-generasi yang akan datang. Di mana kita akan memberikan pengaruh kepada mereka. Tapi juga bagi dunia, bagi orang-orang di sekitar kita, kita punya tanggung jawab itu. Yosua memberikan kita contoh betapa harus dimulai dari diri kita dan keluarga kita untuk melakukan sesuatu. Jangan hanya memerintah, jangan hanya ngomong doang, omdo kata orang, tapi harus melibatkan perilaku atau tindakan yang nyata yang dimulai dari diri kita. Komitmen iman yang kita buat hari ini tidak saja berdampak pada diri kita, tidak hanya dirasakan oleh diri kita dan keluarga kita yang hidup bersama kita hari ini. Tetapi itu ternyata membawa pengaruh, membawa dampak bagi generasi-generasi setelahnya. Iman kita, komitmen iman kita hari ini berpengaruh, memberi dampak. Keluarga yang terbiasa hidup dalam kebenaran, dalam kejujuran, itu nampak pada anak-anaknya, pada keturunannya yang hidup dalam kejujuran, dalam kebenaran. Kalau di rumah terbiasa dengan kebohongan, dengan tipu, dengan muslihat, kecurangan, itu juga menjadi contoh bagi anak-anak dan keluarga-keluarga kita. Jadi kita punya tanggung jawab. Saya membaca satu contoh ya yang mungkin kita sudah pernah dengar dalam bukunya Tim LaHaye, You and Your Family. Dia mengangkat diagram dua keturunan. Yang pertama adalah dari Max Jukes, seorang penyelundup, seorang yang berbuat tak bermoral, terbiasa dengan kejahatan, penyelundup, alkohol, dan berbagai macam kejahatan lainnya. Dan yang satu lagi keluarga dari Dr. Jonathan Edwards, seorang penginjil yang saleh, seorang tokoh rohani, kebangunan rohani. Jonathan Edwards menikah dengan seorang wanita yang punya iman dan falsafah hidup yang benar. Jadi bersyukur kalau kita menikah dengan orang yang baik. Paling tidak itu membentengi kehidupan kita. Melalui silsilah kedua orang ini ditemukan bahwa dari Max Jukes yang tadi seorang yang tak bermoral, berbagai kejahatan dia lakukan, penyelundup alkohol dan berbagai kejahatan lainnya, lahir 1026 keturunan. 300 orang mati muda, 100 orang di penjara, 190 orang menjadi pelacur, 100 orang menjadi peminum berat.
edik terhadap alkohol. Sementara dari keturunan Dr. Jonathan Edwards terdapat 729 keturunan. 300 orang diantaranya pemberita Injil yang luar biasa. 65 orang menjadi profesor di universitas. 13 orang menjadi penulis terkemuka. 3 orang menjadi pejabat pemerintah. Dan 1 orang menjadi wakil presiden Amerika Serikat. Dari diagram keturunan 2 orang yang kontras ini jelas bahwa komitmen iman kita, nilai-nilai yang kita hidupi hari ini tidak saja berpengaruh pada kita hari ini, tapi juga memberi dampak pada generasi-generasi yang akan datang. Kita punya tanggung jawab yang besar. Sama seperti saya, walaupun baru 1 anak, baru 1. Saya sudah berharap ia menjadi orang besar, menjadi orang hebat, memberi pengaruh yang baik. Dari sejak dia bayi, saya udah doakan dulu dia dapatkan jodoh yang baik, istri yang baik. Mamanya merasa canggung, masa masih bayi sudah didoakan? Bagi saya tidak. Dari sejak kecil saya sudah doakan dia. Mungkin bagi orang lain masih kecil masih doakan. Canggung. Tidak saudara-saudara. Tidak boleh canggung. Demikian dengan bapak-bapak ibu saudara di sini. Pasti kita menghendaki anak-anak kita punya pengaruh, punya dampak yang baik di masyarakat. Bukan menjadi troublemaker, bukan menjadi pembuat keonaran di masyarakat. Dimulai dari mana? Komitmen iman kita dalam keluarga. Bagaimana kita menempatkan Tuhan. Bagaimana kita beribadah, perilaku beribadah kita dalam keluarga seperti apa. Waktu Asriel umur 2 tahun lebih itu betapa hati saya sangat bersuka cita ketika dia bisa berdoa. Doa makan. Kok udah bisa doa? Sekarang kalau kita mau doa makan rebutan. Kadang-kadang ayo kita berdoa, langsung dia berdoa. Betapa senang seorang ayah seperti itu. Kadang-kadang di tengah malam kita sudah mau bobo, dia jadi guru sekolah minggu dulu. Jadi mengulang semua apa yang dilakukan oleh guru sekolah minggu. Mulai dari awal, apa kabarnya? Kita harus jawab, harus bangkit. Luar biasa, baik, yes. Dia ngulang dari awal sampai akhir. Sampai baca firman, sampai cerita firman. Dia ngulang itu semua itu. Kaget juga, di sekolah minggu kan kamu diam-diam, kamu masa bodoh, masa kok bisa? Tapi saya memang lihat dia itu bukan cerita banggakan Asriel, wajarlah seorang ayah begitu ya. Tapi memang itu anak kalau disuruh melakukan sesuatu itu kelihatan masa bodoh. Tapi ketika sudah selesai dia ingat semua itu. Ya itu kasih karunia. Jadi saudara-saudara, demikian dengan kita betapa bangga kita punya keturunan, punya anak-anak yang memberi pengaruh yang baik. Dimulai dari komitmen keluarga kita. Seperti apa kita menjadikan Tuhan dalam keluarga kita. Bagaimana kita beribadah. Bagaimana kita komit terhadap keutuhan keluarga kita. Apakah sedikit-sedikit kau pergi saja, kau cerai saja, kita pisah saja. Tidak boleh anak-anak menyaksikan itu. Dan bagaimana kita memberi teladan. Memberi teladan dalam seluruh perilaku kehidupan kita. Amin. Buat firman Tuhan.